Halo. Halo, halo, halo. Sore. Sore. Ini gawat loh, Dirina nih sebagai penyiar merasa terintimidasi dengan suaranya Pak Ono loh. Kenapa? Paling Ngebas. siap pakai headphone dan pakai mic yang ala anak-anak sekarang gitu kan, YouTuber, podcaster YouTuber. gitu. Kita Podcaster YouTuber. dong, Pak. Oke, yang pasti ini juga semuanya juga teman-teman nih yang di webinar udah join semua ya. Ini semua udah aman ya, oke? Dan yang pasti kita sekarang lagi ngomong nih mengenai bangun negeri dengan teknologi ya. Ini kita mau ngobrol dulu dengan Pak Ono nih. Karena kan Pak Ono nih kurang kurang nasionalis apa ya? Lahirnya tanggal 17 Agustus. Ya Ya, kan? bentar lagi Basicnya ulang tahun, jadi jangan lupa kirim hadiahnya. melewati ini aja, saya kirim stiker aja ya Pak, kan kita sekarang orang Stiker. teknologi hari ini. Kirim stiker foto selamat ulang tahun Pak Ano dengan muka saya. Asip. Dan juga Pak Ono ini masih Pak pakai netbook dan juga telepon seluler Android merek lokal Pak. Nah, itu yang jadi masalah. Susah dapatnya sekarang. Aduh. Kebanjiran dari Oh, luar. Aduh, ampun. nah ini dia nih. Iya. Mungkin kita nunggu ya Pak. Mungkin kali ini benar-benar ada yang bisa dari teman-teman kita kali ini yang ikutan dan memang keren banget dan bisa melibas penjualan yang lain-lainnya yang bukan dari Indonesia. Iya. Amin ya Pak ya. Mudah-mudahan. Amin, amin. Itu doa. Amin. Bener. Mungkin kalau doa mungkin terlalu biasa kali ya. Mungkin kita sumpahin kali Pak ya biar terjadi. Aku harus setuju. Aku harus setuju. Oke. Nah, sekarang ini pengen nanya nih sama Pak Ono. Siap. Mengacu dengan tema sendiri yang adalah bangun negeri dengan teknologi ya Pak ya. Sebenarnya seberapa besar dan penting teknologi dalam membangun negeri ini sih Pak? Bagaimana sih Pak? Ini paling sederhana aja ya. Contoh sederhana. Tadi handphone, HP. Ya, Udah tahu berapa jumlah uang yang kita infakkan ke luar negeri buat beli HP per bulan? aduh, ini fakta yang mengejutkan nih Pak Iya. Didi. Berapa Pak? Sebutkan Pak. Sekitar 3 sampai 4 triliun per bulan. Per bulan. Per bulan. Itu uang kita yang kita infakkan keluar buat beli HP. Ya kalau masing-masing orang sih mungkin cuman berapa juta perak ya, nggak kerasa. Tapi bayangkan itu duitnya kan keluar ya. Bayangkan dengan uang itu sebenarnya kita bisa bikin pabrik di Indonesia. Parah. Oh my god. Belum lagi nggak usah disebut lah negaranya. Misalnya nih ya, sakit hati dah. Paling sederhana. Ini kita narik investor datang ke Indonesia. Udah gitu yang kerja siapa? Emang orang kita, kadang-kadang orang luar itu yang kerja juga di Indonesia. Jadi investasi dari Oh, luar, pekerjanya dari luar, duitnya keluar lagi. Habislah kita dah pokoknya. Ya, jadi aduh. asli penting banget teknologi kita. Kalau bukan kita harus menguasai teknologi ya, kita harus merebut teknologi supaya kita bisa mandiri, kita bisa merdeka lah. Gitu. Iya, benar banget. Contohnya di Mas Kita Hendra nih yang keren banget nih. Contohnya Mas Hendra keren banget itu. iya, Mas Iya. Hendra. Sabar Mas Hendra, sebentar lagi saya akan ngomong sama Anda Mas Hendra. Tapi oh my god, jadi teman-teman semoga ini jadi apa ya, eye opener banget, membuka mata kita bahwa ini baru dikasih satu fakta aja sama Pak Ono bikin saya belalak gitu kan. 3 sampai 4 T per bulan. It's not even, itu bukan satu tahun ya. Itu Bukan. 1 bulan. Jadi per hari berapa miliar? Parah. Oh my god. Yo. Oke, kalau begitu sekarang gini, Mbak Ala. Mbak Ala, kita tanya juga deh, apa pandangan Mbak Ala tentang teknologi sebagai sarana pembangunan negeri untuk masa depan? Iya, mungkin aku based on my experience aja ya. Dari yang sudah aku bangun-bangun gitu ya. Salah satunya Iya, mungkin keren banget sih Mbak. Oke, ini Mbak Ala, pokoknya teman-teman juga harus tahu ya, selain yang di pekerjaan sebelumnya ini, ini juga Binar Academy adalah talenta digital yang berkompetisi ya. Ini Mbak, coba aku dikoreksi deh. Sekarang kan udah ada di Jakarta, Batam, Kupang, Ambon, Jogja, dan Tangerang. Nah, itu dulu Mbak Nirina, waktu kita belum punya apps-nya, ya kan? Kita Yes, hanya bisa ada di 5 kota. Tapi ya. sejak kita shift dan kita sekarang jadi the first Southeast Asia Learning Super App untuk educational
teknologi edukasi gitu ya. Dan setelah kita punya app ini, kita menjangkau seluruh provinsi di Indonesia gitu ya. So, nah itu aku mau kasih lihat bahwa gimana powerfulnya teknologi, dan sekarang Binar Academy sudah punya student itu dari yang tadi aku sebutin ya, semua provinsi di Indonesia itu sebanyak 400.000 orang gitu. Sedangkan dulu waktu kita masih offline gitu ya, kita maksimum itu dulu 1 tahun paling 1.000 orang gitu ya. Jadi Ya. itulah apa namanya, ke kekuatan teknologi ya, kita bisa menjangkau lebih banyak orang. Dan again, sebelum di Binar Academy ini gitu ya, aku benar-benar ngerasa membangun sebuah aplikasi super app juga yang mungkin teman-teman setiap hari gunakan gitu kan. Dan waktu itu aku nggak sadar bahwa ternyata teknologi yang aku buat ini bisa membantu banyak hidup orang gitu ya. Ya, Aku ya. bisa mengincrease pendapatan orang dari yang dulunya mungkin mereka punya pendapatan 2 juta sampai 3 juta rupiah, setelah mereka menggunakan aplikasiku bisa sampai 10 sampai 15 juta bahkan gitu ya. Jadi memang kalau kita ngelihat secara mikronya kita bisa membantu kehidupan banyak orang, tapi secara makro perspektifnya juga sebenarnya meningkatkan ekonomi yang sangat tinggi gitu. Bahkan salah satu produk jagoanku di perusahaanku sebelumnya yang mungkin teman-teman pakai setiap hari gitu ya, bukan cuman membantu dari sisi drivernya, tapi banyak banget restoran-restoran yang kita nggak pernah lihat bentuknya, restoran-restoran rumahan yang tiba-tiba muncul dan mereka bisa punya pendapatan lebih gitu ya. Jadi secara ekonomi juga sangat-sangat berputar banget gitu ya. Dan again ya itulah menurutku kayak banyak banget positivity yang sudah kita lakukan selama ini juga dari semua orang yang ada di teknologi. Dan mungkin satu hal lagi yang aku ceritain gitu ya. Aku pernah baca di salah satu buku di mana sekarang itu kita mengkonsum data satu harinya sama seperti 200 tahun yang lalu orang mengkonsum informasi dalam satu kehidupan mereka. Let's say manusia hidup Oh, kan 60 tahun gitu ya. Nah, ya. mereka mengkonsum informasi saat itu tuh 60 tahun sama dengan kayak kita mengkonsum informasi 1 hari gitu ya. Jadi bayangin kayak secepat apa sekarang kita bisa belajar dari teknologi gitu kan, dari informasi yang kita dapetin, sehingga kita nih semakin pinter gitu lewat teknologi harusnya gitu kan ya. Jadi perkembangan manusia juga bisa semakin cepat gitu. Itu sih dari aku mungkin, Bernirina. Oke, memang sih udah jelas sekali ya. Kita tuh hidup di era teknologi yang sekarang memudahkan kehidupan kita. Jadi maksimalkanlah apa yang sudah disediakan sekarang ini. Nah, satu hal lagi adalah mungkin jadi pakailah sebaik-baiknya karena ini bisa menjadi sesuatu yang baik buat kamu. Tapi kembali lagi, semua ini kan ada dua sisinya. Kalau kita bisa lihatnya yang baik-baiknya terus, kita gunakan sebaik-baiknya juga jadinya baik. Tapi kalau misalnya ringan sekali tangan untuk berkomentar sebagai halayaknya netizen yang budiman, Betul, betul, betul. itu Itu akan juga membuat orang itu juga salah satu masalah kita ya. Kita ya, ada report baru di mana netizen Indonesia itu yang paling em, apa ya, bisa dibilang literasinya tuh kurang ya untuk di saat menjadi netizen ya gitu ya. Satu dunia nih Indonesia kalau nggak salah top 10 gitu ya. aduh, topeng kenapa Nah ini pertanyaan mungkin gituan? mungkin pembelajaran untuk kita semua Ya, gimana bisa menggunakan teknologi lebih baik. Mungkin juga betul. kayak teman-teman mungkin kalau belum nonton film Social Dilemma, dokumenter di ya di Netflix gitu ya, dan Netflix, itu right. apa namanya, coba ditonton gitu bagaimana teknologi memang punya dampak baik, tapi ada di other side juga yang tadi Mbak Nirina bilang, salah satunya kayak sekarang angka suicidal Ya, itu meningkat di kalangan remaja karena dampak dari social media gitu ya. Jadi
Ini yang harus kita pelajari bersama supaya bagaimana again kita bisa menggunakan teknologi lebih baik lagi. Dan aku pun sebagai pembuat teknologi gitu ya, memang aku jujur aja ya, aku sebagai pembuat teknologi, aku orang produk di teknologi yang mana kayak memikirkan bagaimana cara merubah behavior manusia untuk terus menggunakan aplikasiku gitu ya. Sampai aku dulu itu banyak belajar tentang neuroscience gitu kan, gimana again untuk bikin orang tuh addicted untuk menggunakan aplikasiku gitu. Tapi sekarang akhirnya aku baru sadar, oh ternyata aku sebagai pembuat teknologi itu aku juga bertanggung jawab gitu kan. Dan akhirnya sekarang kita juga sudah banyak mengimplementasi tentang ethical technology in building technology product gitu ya. Contohnya kayak kalau kita lihat di aplikasi-aplikasi social media sekarang gitu, atau kayak di Google even gitu ya, mereka memberikan informasi misalnya kayak pas kita search sesuatu ya di Google itu mereka kasih tahu kenapa yang keluar hasil searchnya adalah ini gitu ya. Nah karena itu part of the ethical technology. Jadi kalau dulu kayak kita ngiklan di social media gitu kan ya, sekarang dikasih tahu gitu kayak oh ini adalah paid partnership gitu. Itu salah satu contoh ethical technology. Jadi itu juga tuh untuk teman-teman yang kedepannya pengen belajar lebih dalam tentang teknologi, kita bagian sebagai pembuat teknologi juga harus sudah mulai memikirkan hal tersebut. Ini salah satu yang kita ajarin juga di Binar, gimana teman-teman inovator itu harus memikirkan masa depan generasi selanjutnya juga seperti apa gitu ya. Gitu sih Mbak Nirina. Iya, sekarang yang penting intinya kan memang di awal-awal pada saat kita membangun kan adalah titik di mana kita mempunyai ambisi dan dijadikan. Tapi kan kembali lagi pada kemudian kita setelah menjalankan juga kan ada mungkin beberapa hal yang membuat kita tar dulu. Iya, saya sudah mencapai di titik ini. Akhirnya sekarang nih intinya adalah saya ingin memperbaiki di segi even kemanusiaannya juga gitu kan. Betul. Jadi congrats for you too. And Ana juga pengen mau mengucapkan congrats juga untuk Mas Hendra nih yang mendapatkan dana bantu pendidikan dong ya kemarin ini 65 juta untuk pemberdaya nelayan dengan lobster. Terima kasih Kang Gina. Ini luar biasa banget loh. Ini untuk budidaya lobsternya. Bagaimana lobsternya sekarang kabarnya Mas Hendra? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua lobsternya Kak. Situ Bando baik-baik aja Mas, semuanya oke? Oke. Panasnya tapi ngalah-ngalahin Jakarta sekarang sih. Gak apa-apa Mas, biar kembali lagi Indonesia adalah kulit tanning itu seksi. Ya. Tapi Mas boleh ceritain nggak gimana sih itu awalnya ngikutin ajang Satu Indonesia Award sampai akhirnya memenangkan apresiasi bidang teknologi? Boleh Mas? Iya, boleh. Jadi awalnya tuh kita bikin IoT ini dari keresahan kita, tim kita Kak. Jadi for your information, jadi Vietnam itu sekarang negara produsen lobster terbesar dunia Kak. Di mana Vietnam? Betul, Vietnam. Di mana 95% benih Vietnam itu dari Indonesia. Itu konyol. Iya, dari kita. Iya itu Kak. Itu konyol banget. Dan setiap tahunnya Vietnam tuh nikmatin sampai 2 miliar US dollar dari budidaya lobster. Itu miris sekali. Nah dari situ saya dan tim mengembangkan teknologi untuk monitoring budidaya lobster itu yang terintegrasi. Itu sih awal mulanya. Dan dari situ kita coba apply program yang kita udah jalanin, yang udah kita di jalan dari 2018 bekerja sama dengan beberapa stakeholder nelayan. Naik turun juga, banyak tantangan juga, dan alhamdulillah di 2021 kemarin kita ikut di Satu Indonesia Award dan kami mendapat apresiasi sebagai salah satu pemenangnya. Oke, nah berarti di tahun ini posisi kita di nomor berapa Mas dalam budidaya lobster Mas? Waduh, ketawanya udah menjawab segalanya tuh. Tapi mudah-mudahan dengan Mas Mas Hendra melakukan ini semua dalam
untuk 2 tahun 3 tahun ke depan bisa menaikkan dengan signifikan, karena kemarin aja kan 50%-nya sudah membantu kan Pak untuk budidaya lobsternya sendiri, waktunya juga lebih singkat kan, lebih besar juga gitu. Iya. Selamat dan selamat berjuang Mas, kami semua di belakang Anda. Siap. Kita Terima jadikan kasih. Terima kasih, Kak. kita jadikan 2M itu kita yang nikmati, kan dari kita, ya Iya, kan? betul Kak. Oke, Pak Ono, kembali lagi Pak Ono nih, inovasi teknologi seperti apa sih Pak yang diharapin untuk Pak Ono tuh yang bisa lahir dari anak muda yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sekarang kita butuhkan tuh apa sih Pak Ono? Selain mungkin yang si tadi bocoran 3T yang pengeluaran kita sebulan itu untuk Ini handphone doang. Ini contohnya udah real ada di depan kita sih, ada Mbak Ala, ada Mas Hendra, itu dua-duanya contoh real banget. Saya paling sederhana gini lah, bagaimana caranya supaya teknologi ini bisa bermanfaat buat sebanyak mungkin orang Indonesia dulu. Oke, Ya. contoh paling gampang. Ini kalau kebetulan saya orang IT ya, orang teknologi komputer lah ya. Pak, Bapak orang IT Pak, boleh mundur dikit nggak Pak? Ini benar-benar ini penyiarnya luar biasa. Terlalu semangat, maaf. Aduh. Gak apa-apa Pak, kita semangat semua yang ada di sini. Gimana Pak Ono? Ini contoh orang IT. Seluruh ini contoh real sederhana ya. Bayangkan seluruh bangsa Indonesia pasti sepakat lah. Bangsa Indonesia tuh pengen banget internet kalau bisa murah gratis, ya kan? Kalau bisa nelpon, kalau bisa gratis, gitu. Itu Indonesia banget dah. Pengennya apa-apa murah. Tapi kan Republik butuh duit segala macam, jadi harus ada operator dan sebagainya. Tapi apakah itu sesuatu yang mungkin atau enggak? Ternyata sangat mungkin, walaupun mungkin tidak diridhoi ya. Gampang tekniknya. Lihat di Google, googling. Misalnya dengan keyword RT RW-net. Itu bahasanya udah Indonesia banget. Lihat googling di Google, RT RW-net, dari atas sampai bawah itu Indonesia semua. Asli. Karya bangsa Indonesia. Jadi, kalau saya ngelihatnya sederhana banget. Kuncinya adalah bagaimana suatu teknologi bisa masuk ke Google dan menguasai Google akhirnya. Contoh yang paling real RT RW-net. Dan mungkin yang perlu Mbak Nirina tahu, teman-teman juga tahu, catat bahwa Indonesia adalah negara di dunia yang mempunyai RT RW-net paling besar di dunia. Jadi internet yang di basisnya RT RW-net paling besar itu Indonesia dengan jumlah sekitar 60 ribuan RT RW-net di seluruh Indonesia, dan itu paling besar di dunia dan kita dapat penghargaan. Jadi itu contohnya kayak gitu. Yang saya harapkan teknologinya bisa seperti itu sih sebenarnya. Bagaimana? Jadi teknologi saya tidak berharap teknologinya itu yang sulit, yang canggih. Kayak NASA bisa ngelucurin satelit, walaupun kita Indonesia bisa jangan ketawa dulu. Kita udah ngelucurin 3 satelit loh. Keren tau. Weh, Indonesia sudah ngelucurin 3 satelit dan anak-anak teman-teman itu pakai walkie-talkie naik ke satelit. Tahu walkie-talkie nggak sih? Walkie-talkie, coba teman-teman. Kalau saya kan sama Bapak angkatannya masih agak ngerti Pak. Langsung ngelempar dulu paling bisa. Itu anak-anak pakai walkie-talkie. Harganya juga sekarang kalau walkie-talkie, tapi ya sedihnya buatan luar ya. Harganya sekitar 200.000, 300.000 walkie-talkie. Naik ke satelit anak-anak Indonesia. Gila. Jadi, dan itu satelitnya bikinan kita. Memang kita nggak bisa ngeluncurin ya, karena belum sampai situ. Tapi kita ngeluncurin dari India, tapi satelitnya buatan kita ngeluncur. Udah ada 3, sekarang ada di atas. Gitu. Kita yang bikin. Jadi keren sih sebenarnya. Jadi ambil dari yang simpel-simpel aja dulu. Simpel-simpel aja. Yang penting harus bermanfaat. Jadi cara menilainya sebenarnya sederhana. Bermanfaat buat siapa sih? Ini Mas Hendra kelihatan banget tuh. Dia berusaha menarik 2 miliar US dollar ke Indonesia sih sebenarnya. Itu keren. Itu keren banget. Itu gambaran besarnya ya. Iya. Cuman saya berharap Mas Hendra bisa mengajari seluruh petani lobster Republik Indonesia supaya kita bisa ngalahin seluruh dunia, bukan hanya Vietnam. Amin. Kira-kira sadar-sadarnya. Kalau nanti kita tanyain Mas Hendra, teknologinya susah nggak sih? Sebenarnya nggak parah-parah banget sih. Nggak pakai superkomputer. Ya, so. Gimana?
kayak jelimet banget nggak sih, sesuatu yang harus kita udah cum laude banget nggak sih? Ya harus S3 atau S4 buat nguasain teknologi Mas Hendra gitu. Iya. Gimana Mas? Enggak sih Kak, sebenarnya bahkan IoT yang saya pakai itu bisa dirakit sama lulusan-lulusan SMK aja Kak. Udah bisa ngerakit IoT itu buat diimplementasikan kayak gitu Kak. Jadi SMK bisa. IoT teh tanya dulu, ngerti IoT enggak? IoT teh naon, Pak? Hah? IoT teh Internet of Things. Ngerti. Hebat. Jago. Sensor berbasis internet. Dah hebat. Jadi itu kerennya ya. Internet selama ini berbasis manusia, orang pakai internet, sekarang sensor pakai internet. Nah, itu Mas Hendra keren. Cuman Mas Hendra ngomong terus terang aja ya. Saya waktu kemarin jadi juri di Kalbe. Ini Kalbe itu penjuri, sorry punten nyebut merek lain, maaf, tapi nggak, beda segmen lah. Kalbe itu buat anak-anak sekolah, anak SD, SMP. Ini anak SMP bikin IoT, men, keren. Jadi kalau Mas Hendra bilang SMK, sebenarnya anak SMP bisa bikin. Ada videonya di YouTube saya. Jadi saya kebetulan dosen ngajar IoT juga. Contohnya adalah video YouTube anak SMP. Biar mahasiswa gue pada nafsu. Ini susah ya kalau punya dosen agak kompor gini ya. Udah meleduk lagi. Tapi gak apa-apa, kompornya demi kebaikan. Karena kembali lagi buat kamu yang sangat tertarik dengan teknologi dan juga ingin melakukan kontribusi lagi gitu kan. Jadi pokoknya intinya, yuk ini adalah waktunya. Gunakan sebaik-baiknya sampai tanggal 9 Agustus ini masih bisa kedaftar terus kok. Nah nih Pak Ono nih, udah posisinya tuh. Kameranya turun. Mundur dikit biar mukanya kelihatan atuh Pak. Bapak kayak ini anak-anak lagi sekolah kan biasanya kelihatannya jidatnya doang gitu kan. Oke, ini ngomongin tentang teknologi juga, Mbak Ala gimana Mbak Ala nih? Menurut Mbak Ala tuh sebenarnya gimana ya, teknologi itu bisa yang tadi kita udah bahas, seberapa besar bisa menjadi hal yang positif gitu. Tadi kita udah ngebahas tuh, tapi let's dig into this. Kita perdalam lagi mengenai kontribusi yang positif dari sebuah teknologi. Iya, ini aku berbicara sesuai audiens mungkin ya. Mungkin di sini banyak audiens yang Gen Z dan milenial ya, Mbak Nirina ya. Iya, jangan melulu mengenai healing ya. Nah, itu yang lagi mau aku bahas. Mengenai healing ya kan. Okay. Sekarang kan banyak banget nih yang butuh healing ya kan, ngomongin mental health gitu ya. Ya. Dan ternyata salah satu case ya mungkin yang sangat berpengaruh terhadap healing kita adalah pollution gitu. Oh my God, kita nomor 1 dong kemarin ini sempat. Yes. Hari ini enggak sih, nomor 2 hari ini, tapi kan tetap aja. Bener gitu kan. Ini masalah yang ternyata besar banget di Indonesia, dan aku tuh sampai baca-baca research gitu ya, pollution ini tuh berpengaruh terhadap apa aja gitu, selain kepada yang udah pasti paru-paru kita, tapi ternyata negara-negara dengan tingkat polusi yang tinggi itu anxiety-nya dan masalah suicidalnya itu juga meningkat gitu. Dan ini harus menjadi perhatian kita yang sangat-sangat dalam banget nih sekarang gitu, karena aku juga sering cerita mengenai negara Bhutan. Negara Bhutan itu negara yang susah orang kalau mau travel ke sana ya, dan mereka itu masih hijau banget. Dan yang aku sangat salut dari mereka itu udah indeks matriks utama kesuksesan bangsa mereka itu bukan lagi GDP gitu, tapi adalah GNP. GNP itu apa? Gross National Happiness. GNH gitu. Udah. Jadi mereka memikirkan bagaimana rakyat mereka itu bisa bahagia gitu. Dan dari mereka menggunakan matriks tersebut untuk kesuksesan bangsanya, apa yang terjadi? Mereka itu carbon emission-nya itu 0, bahkan sekarang minus gitu. Jadi carbon emission, mungkin kalau teman-teman di sini
masih agak-agak roaming gitu ya, itu artinya adalah jumlah karbon yang emisi karbon yang dihasilkan sebuah negara itu dari misalnya knalpot segala macam gitu ya. Dan di Bhutan itu zero bahkan minus karena mereka mengimpor carbon emission-nya mereka, karbonnya mereka ke negara lain gitu. Nah jadi case ini yang aku kalau ditanya what's the next big thing, aku nggak jawab kripto mungkin ya, aku main NFT, aku juga mining kripto juga gitu ya. Tapi buat aku lebih kepada sustainability. Aku ini salah satu mungkin yang sering campaign mengenai, walaupun aku nggak dibayar ya, campaign mengenai Sustainable Development Goals. Teman-teman bisa cari SDG, kita udah punya goal gitu, yang dibikin sama UN. Di situ tuh aku sebagai entrepreneur itu ibaratnya tuh kamusku gitu, untuk kayak masalah apa aja sih yang aku harus solve di dunia ini. Salah satunya adalah education juga ada di situ gitu ya. Tapi ada banyak banget, ada 17 kalau nggak salah, 17 Sustainable Development Goals ini, itu teman-teman jadiin kitab aja gitu. Kita bisa ngelihat masalah apa aja dan solusinya apa aja yang diperlukan oleh dunia saat ini gitu ya. Masalah of course tadi yang aku ngomongin tentang pollution dan lain-lain itu ada banget di situ gitu ya. Jadi aku sebagai investor juga, sebagai angel investor juga, aku juga di Mandiri Capital, venture capitalnya Bank Mandiri itu, kedepannya yang aku ngelihat adalah sustainability gitu. Jadi ini yang mungkin kita semua di Indonesia, aku jujur aja masih sedikit ngelihat sustainability startup, teknologi di sustainability dibandingkan dengan negara lain gitu ya. Apalagi sekarang juga investor Indonesia juga masih belum melihat ke arah sana gitu ya, di venture capital di Indonesia. Jadi ini yang kolamnya masih luas banget untuk kita explore, dan ini yang benar-benar bisa mengubah Indonesia dan dunia ke depannya gitu ya. Jadi explore di daerah situ, circular economy, pelajari hal-hal seperti itu. Aku pengen banget Indonesia itu jangan ketinggalan lagi, karena jujur aja aku bikin Binar karena waktu aku ngebangun aplikasi-aplikasi dari tahun 2009, 2013, 2011 gitu ya. Yang namanya digital talent di Indonesia itu tuh masih pertama sedikit gitu dibandingkan dengan yang kita butuhkan. Yang kedua kita masih ketinggalan jauh gitu. Di 2014, 2013 waktu aku membangun aplikasi yang menjadi unicorn pertama di Indonesia itu aku mau hire orang user experience, user interface yang bisa ngedesain aplikasi, atau orang produk yang bisa bikin aplikasi itu tuh masih sulit banget, masih nggak ada yang ngomongin itu, nggak ada yang ngerti gitu ya. Jadi aku selalu bilang Indonesia harus lebih cepat majunya, kita harus selalu melek keluar gitu, jangan sampai kita ketinggalan kayak 10 tahun lagi dari negara kayak US. Even kalau aku ngomongin digital talent, aku selalu ngomong India gitu, karena di India itu growth-nya udah sangat lebih cepat banget dibanding digital talent di Indonesia gitu ya. Jadi itu mungkin pesannya buat teman-teman di sini yang lagi nyari ide, simple teman-teman, lihat Sustainable Development Goals. Nah, Sustainable Development Goals ya, ini kan sekarang juga orang sudah pada, biasanya gini, kita tadi udah dibilangin sendiri dari Ala gitu kan, bahwa penyerapan informasi kita itu udah cepat banget. Dulu kita 60 tahun baru dapat, itu bisa didapatkan dalam 1 hari. Dan gunakan teknologi itu sebaik-baiknya, seperti yang tadi Ala bilang gitu kan, let's go. Jadi talent yang mungkin ada beberapa orang yang bilang kalau misalnya mau jadi talent, aku jadi artis aja deh apa segala macam. Hey, digital talent nih yang lagi oke banget, do it, let's do it. Informasinya sudah ada, teknologinya sudah, maksudnya bisa kita cari informasinya dari teknologi yang kita punya sekarang ini. Let's do this. Kembangkan Indonesia, dan kita tuh punya SDM, SDA, ya kan? Tapi yang galinya nggak ada, mau dijadiin apanya nggak ada, jangan sampai ketinggalan juga. Makanya sekarang kita apresiasi juga buat Mas Hendra. Sebenarnya Mas Hendra, apa sih yang membuat Mas Hendra membuat
teknologi Lobstack dengan penerapan yang IoT tadi itu. Kenapa Mas dan apa Mas? Ya, jadi latar belakangnya tuh Kak, dari pas saya masih mahasiswa, saya tuh dekat dengan nelayan-nelayan lobster kan Kak. Nah, mereka itu sering mengeluh karena sering terjadi konflik di antara mereka. Jadi kan baby lobsternya diekspor secara ilegal, sedangkan jadinya kekurangan lobster-lobster yang besar itu semakin turun di alam. Nah, jadi konflik itu dari situlah yang melatar belakangi kita itu membuat kenapa diekspor kalau di alam kita sendiri bisa dibudidaya, dan alam kita tuh jauh lebih bagus daripada Vietnam Kak. Soalnya Vietnam tuh iya ada 3 bulan setiap tahun tuh mereka tuh kena badai, mereka tuh budidayanya pasti terganggu. Sedangkan di kita sepanjang tahun itu lautnya selalu hangat dan selalu bagus untuk budidaya. Kayak gitu sih Kak yang latar belakangnya. Nah, sekarang kita dengar dari bocoran dari yang sudah bertahun-tahun menjadi juri 1 Indonesia Award ya Pak Ono. Tadi kan udah tahu juga, berarti kan Mas Hendra ini salah satu yang dilirik sama Pak Ono juga kan waktu pas lagi kemarin itu kan. Padahal saya lebih suka ngelirik cewek sih sebenarnya. Dalam unsur digital teknologi nggak apa-apa lah, dikorbankan laki-laki deh yang diliatin. Tapi perempuan juga bukan berarti nggak bisa loh ya kan. Iya. Bang, gimana Pak? Ini program ini sejauh ini bagaimana sudah memberikan kontribusi dan sebenarnya manfaat bersama. Nih Astra gimana sih niat bikin acara ini tuh gimana sih? Ini yang kayak Mas Hendra keren-keren yang ditangkap Astra sih, jujur keren banget. Ya. Ini kepaksa nyebut ya. Apa nih? Apalagi nih? Enggak, yang salah satu yang dapat award tahun berapa waktu itu 2015, lupa ya tahunnya berapa. Noteflux. Noteflux dapat award. Bisa dicek di website 1indonesia.com yang dapat award tahun 2015 atau 2016, lupa saya. Noteflux salah satunya. Mereka melakukan ini ya, machine learning. Jadi dia memonitor kamera CCTV yang ada di Jakarta. Jadi dia dapat akses kamera CCTV di Jakarta. Akhirnya dia bisa ngelihat macam-macam, kemudian pakai machine learning dia bisa analisa macam-macam. Contoh, dia analisa kalau malam hari ini perkembangan tenda biru seperti apa sih di jalan ini, bisa dilihat sama komputer. Jadi bukan orang yang ngelihat, tapi komputer yang ngelihat. Jadi dan dia adalah ranking lumayan tinggi loh di AI di dunia. Waktu itu dia kompetisi dan dia rankingnya tinggi juga di artificial intelligence di dunia. Itu Noteflux, contoh. Yang lain lagi kalau nggak salah tahun lalu atau 2 tahun lalu ya, Yoga ini anak Bali. Dia bikin, jadi ini mirip sama Mas Hendra. Yoga itu ke Bali ya, Bali berarti dia sering ke pantai. Bayangin nelayan kalau berlayar di nyari ikan, kan dia harus nyari ikan ngabisin bensin. Buatnya diesel ngabisin bensin. Yoga bikin aplikasi. Jadi aplikasinya kalau dinyalain nelayan, nanti aplikasinya ngasih tahu nelayan, hari ini ikan yang banyak ada di posisi ini loh. Jadi nelayan nggak perlu lagi nyari-nyari ikan, dia langsung dapat. Nah, bingung kan lo? Belum. Coba gue tanya gimana caranya aplikasinya bisa tahu bahwa ikannya ada di sana. Ayo. Sensor. Demen gue. Panas, heat, apa dingin, apa? Ya, bayangin Yoga harus masangin sensor tadi, kan nggak mungkin dong. Solar panel. Kagak. Jadi kebetulan BMKG-nya Amerika itu ngeluncurin satelit buat monitoring suhu laut seluruh dunia. Datanya dilepas free, gratis. Bertahun-tahun dia rekam. Dari bertahun-tahun itu dia Yoga pakai machine learning, artificial intelligence, dia buat ngeramal hari ini ikan ada di mana. Jadi itu ramalan dukun. Gitu. Dukun. Keren banget. Pas gue lihat, wih gila nih anak, keren banget. Asli. Keren. Dan itu free gitu. Terus lain lagi ada Dewis Akbar misalnya. Pernah tahu komputer yang gedenya segede ini nggak? Kartu KTP atau kredit card lah. Pernah lihat? Nggak tahu. Harganya sekitar $30. Nggak tahu? What? Ih, really? ada. Udah gitu sama Dewis Akbar.
bayangin harganya kan oke banget ya, $30 ya, murah banget kan. Dewis Akbar ngumpulin alat, dia bukan orang dia sarjana komputer tapi dia dari IPB. Bukan sarjana komputer, dia lebih ke arah inilah IPB teh urusannya teh apa sih? Tanaman. Gitu, dia urusan kayak gituan Ya. sebetulnya. Cuman dia hobinya kayak gituan. Nah, akhirnya dia bikin lab berjalan dari sekolah ke sekolah di Garut supaya anak-anak di Garut bisa pinter punya lab komputer. Soalnya kan mereka nggak mampu buat seperti itu. Jadi dia jalan sekolah-sekolah. Nah, saya udah bilangin, Dewis, kayaknya lu jangan cuma Garut doang lah, tujuan lu harus Indonesia. Jadi mulai ke arah situ. Cuman ya mindsetnya masih Garut, masih Jawa Barat doang gitu. Jadi ya perlu didongkrak. Tapi orang-orang kayak gitu. Salah satu yang paling berkesan buat saya adalah si Haryanto. Haryanto kalau nggak salah yang kedua atau ketiga. Jadi Satu Indonesia Award yang kedua atau ketiga lah. Dia adalah anak dari desa sekitar hampir seharian dari Makassar, seharian menuju Makassar. Dia adalah yang pertama dari desa itu yang berhasil jadi mahasiswa. Kenapa dia bisa berhasil jadi mahasiswa? Karena di desanya nggak ada listrik, nggak ada lampu. Udah gitu solusi pemerintah adalah beli genset. Genset kan perlu bensin ya, genset kan perlu bensin. Jadi solusinya adalah malam hari genset nyala, besoknya satu orang berangkat ke kota beli bensin, balik lagi sampainya sore gensetnya nyala lagi buat malam. Terus besoknya orang ini pergi lagi ke kota beli bensin, sampainya balik lagi ke desa itu sore, nyala lagi tuh genset. Kan gila itu namanya kan ya. Solusi pemerintah tuh rada-rada ekstrim kayak gitu. Sangat demanding sekali. Makanya dibutuhkan anak-anak muda yang berkarya dan bergerak lagi biar teknologi kita bisa maju. Nah, si Haryanto gelo dia karena dia ada di Makassar, dia bongkar tuh genset, dirubah jadi mikrohidro. Jadi sungai di atasnya didam, itu udah gitu jadi mikrohidro nyala 24 jam udah. Sekarang dia bikin mikrohidro di sana. Padahal jurusannya bukan jurusan listrik loh. Dan sekarang dia kalau nggak salah udah mulai ngelamar jadi bupati. Keren! Nggak apa-apa, keren. Majuin aja kalau kayak Jadi orang-orangnya kayak gitu semua keren-keren. Saya justru salut dan saya terharu karena pada usia saya seperti mereka, seperti Mas Hendra, saya tidak sanggup seperti itu. Jadi saya salut pada mereka sih sebenarnya. langsung aja ke pesannya kalau gitu Pak, buat teman-teman yang sekarang sudah hadir di webinar ini, pesannya apa nih untuk biar ikutan dan termotivasi untuk berkarya, ikutan juga di Satu Indonesia. Pesannya sederhana sebenarnya, untuk Anda bisa berkarya untuk bahasa Indonesia, nggak perlu canggih, nggak perlu hebat. Buatlah sesuatu yang sederhana dengan ilmu dan pengetahuan teknologi yang Anda punya, dan pastikan itu bermanfaat untuk seluruh rakyat Indonesia. Sesederhana itulah. Anda pasti bisa, dan Anda pasti dapat award dari Satu Indonesia Award. Udah dapat bocoran loh dari jurinya langsung. Sementara kalau Mas Hendra yang sudah pernah merasakan menjadi pemenang dan juga mendapatkan fund gitu kan, pesannya apa juga Mas? Kalau pesannya dari saya Kak, mungkin buat jadi saya fansnya almarhum Eyang Habibie Kak. Jadi saya pegang banget kata-kata beliau buat anak-anak muda, dimanapun teman-teman berada, lakukan yang terbaik dan berikanlah manfaat yang sebaik-baiknya untuk orang-orang yang di sekitar kita. Perihal nanti mau dapat reward atau apapun itu bonus. Iya. Oke, kalau Mbak Ala sendiri gimana nih tentang adanya program apresiasi seperti Satu Indonesia Awards ini? Dan pesannya juga buat teman-teman. Iya, harus semakin banyak sih ya acara-acara seperti ini. Apalagi mungkin zaman aku muda ya, itu nggak ada kayaknya Mbak Nirina ya, umur kita mirip-mirip lah ya. Nggak ada, mana ada. Dulu talent yang lain, bukan digital talent. Iya, jadi zaman aku muda itu, sekarang masih muda juga sih. Masih muda. Zaman umuran belasan atau kayak 20-an itu sangat sulit untuk dapat platform-platform seperti ini gitu ya. Dan aku sebagai entrepreneur sekarang itu yang paling penting adalah network. Jadi selain teman-teman di sini juga bisa dapat ilmu, dapat feedback dari
para pakar-pakar gitu ya, tapi juga network itu yang penting gitu, yang network itu tuh ibaratnya kayak currency yang nggak kelihatan gitu sebenarnya buat kita gitu ya. Untuk aku membangun sebuah bisnis tuh juga sangat butuh network banget. Jadi aku juga sebagai investor gitu ya, yang aku lihat dari seseorang itu founder-founder startup itu biasanya bukan cuman sekedar idenya mereka, karena yang namanya ide itu justru harus dipivot. Yang namanya produk itu kita sebagai entrepreneur kita tuh nggak bisa kayak oke, kita mau bikin produk ini jalan terus dengan ide yang sama gitu, karena ide itu hanya our initial thought, tapi nanti yang menilai ide produk kita itu oke atau enggak itu adalah customer. Dan disinilah challenge dari seseorang entrepreneur atau seorang inovator untuk bisa adapt, karena yang kita bikin produk itu buat siapa sih? Buat customer. Kalau ternyata customer kita bilang produknya nggak fit dan produknya nggak gue butuhin, ya mereka nggak akan pakai gitu kan, dan akhirnya produk kita sia-sia. Jadi di tengah jalan itu justru yang harus kita lakukan adalah banyak sekali mempivot produk kita dari feedback dari customer gitu. Jadi balik lagi ke poin aku yang pertama gitu ya. Jadi aku ngelihat ide adalah satu hal, tapi ngelihat foundernya atau inovatornya bagaimana nanti mereka react terhadap feedback, seberapa open, seberapa agile mereka untuk merubah sesuatu yang gak works dengan apa idealismenya mereka gitu ya. Dan juga yang kedua adalah network. Jadi dengan platform seperti ini penting banget untuk teman-teman bernetwork ria dengan sesama peserta atau dengan pakar-pakar yang nantinya akan muncul di depan teman-teman gitu ya. Itu mungkin gunakanlah teknologi lagi kan, balik maksudnya networking itu kan sekarang gini, dengan adanya teknologi yang sekarang udah ada kan, kita juga sama Pak Ono juga, kalau bukan karena hari ini saya gimana cara kenalannya ya kan, atau dengan Mbak Ala sendiri, Mas Hendra, dengan kita juga sekarang udah punya social media juga, berinteraksilah langsung dengan mereka dengan memberikan pertanyaan dan curiosity atau ada rasa penasarannya itu di apa ya, atau yang pernah keresahannya juga dikeluarkan. Banyak curhat itu termasuk healing juga loh, curhat yang bagus ya maksudnya ya. Mungkin jadi satu kan pesan yang Mbak Nirina kayak aku kan banyak banget ya ikut webinar kayak gini, atau bahkan kayak di Binar juga studentku banyak banget gitu, tapi di saat ada satu student nih yang mencolok dengan tiba-tiba mereka dia melemparkan pertanyaan yang sangat bagus gitu ya. Kadang-kadang juga aku kalau lagi di Indonesia tuh suka ngelihatnya anak-anak Indonesia kadang-kadang juga nggak tahu mau bertanya apa atau malu gitu kan ya. Dan ada satu yang pertanyaan bagus tuh nempel di kepalaku, kayak aku langsung kayak siapa ya orang ini ya gitu ya. Dan terus juga yang tadi Mbak Nirina bilang benar banget, follow up-nya di mana sekarang, social media gitu, ada Instagram, ada LinkedIn gitu ya. Nah anak ini tiba-tiba nge-reach out aku, bilang kayak Mbak, aku tadi yang nanya, aku pengen banget internship di Binar dong gitu. Aku langsung kayak wah gitu ya, dari aku kan juga banyak banget dapat message gitu ya. Tapi kalau udah ketemu di satu acara dan dia terus nge-reach out aku di sosmed, itu pasti aku bales gitu kan. Dan itu caranya gitu ya. Jadi coba dilakukan hal itu, dan ini platform yang tepat untuk teman-teman bisa melakukan hal tersebut. Gitu. Dan kalau berkomunikasi sama orang-orang yang cerdas tuh memang keluarkanlah pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik otak-otaknya mereka gitu. Betul. Karena kalau misalnya enggak juga kayak aduh buang-buang waktu, udah deh nggak dijawab tuh, jangan baper, berarti pertanyaan kamu belum terlalu bermutu untuk mereka gitu. Benar. Jadi kembali lagi, ini adalah saatnya untuk kamu menggunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk memberikan pertanyaan kepada para narasumber hari ini. Yuk, siapakah yang akan menggelitik otak-otak mereka hari ini? Coba lihat ya, ada Aba Wahyu Entertainment, Wahyulah _NTB_.
Kenanya kepada Pak Ono, bagaimana cara mengajak pemuda, khususnya pemuda pelosok daerah, Pak Ono, untuk membangun negeri dengan teknologi, dan bagaimana tips agar sukses membangun negeri dengan teknologi? Silakan, Pak. Kalau pengalaman saya sederhana aja sih. Di daerah itu pasti banyak masalah listrik lah, masalah ilmu, sekolah dan sebagainya. Kalau mau ngajak mereka adalah sebenarnya ajak mereka untuk memecahkan masalah yang ada di tempat dia sih sebenarnya. Pada saat kita memecahkan masalah itu, kita selipkan teknologi. Kalau emang kita pengen teknologi ya, kita selipkan muatan teknologi lah, macam-macam. Tapi yang perlu diingat, sesuai dengan tadi yang Mbak Ala sebutkan nih, kalau cuma di daerah dia itu selesai sampai situ aja. Kalau saya biasanya ngajak mereka lagi untuk menyelesaikan masalahnya karena masalah itu kan biasanya nggak beda jauh satu daerah dengan daerah yang lain. Bantulah daerah-daerah sekitarnya itu. Dan kalau itu terjadi, orang atau kelompok ini akan naik ke atas. Jadi seseorang atau kelompok akan naik ke atas pada saat dia bermanfaat buat yang lain-lain lagi. Jadi pertama nyelesain masalah yang ada di dia, kemudian kasih solusi itu ke kelompok-kelompok atau daerah-daerah sekitarnya dia. Pelan-pelan jadi satu Indonesia gitu. Nah, Sederhana jadi sih. keresahan. Sederhana ya, tapi misalnya gini, diawali dengan keresahan. Keresahan itu pasti setiap orang memiliki kan. Tapi Ya, kan pasti. bagaimana caranya, daripada hanya mengeluh, mendingan cari solusinya. Betul. Dan apakah bisa teknologi dikawinkan dengan teknologi justru menyelesaikan masalah atau keresahan ini, Iya. gitu kan? Kalau mau tahu ininya, seringkali solusinya ngobrol dulu sih. Jadi kita ngobrol gitu aja. Ya, termasuk yang tadi dibilangin sama Mbak La adalah networking. Nah, ngobrol. iya, betul. Ngobrol juga sama orang yang sama atau dengan petani atau orang Iya. yang punya keresahan itu gitu kan. Iya. Seperti Mas Hendra juga kan dengan nelayan, ya Iya. kan? Oke, berikutnya ini adalah Aguini Providencia 25. Oke, dicantumkan umurnya oke 25. Sama kita. Izin bertanya untuk Mbak Ala tuh, yang sama tuh. Kita yang seumuran pasti ditanyanya bareng nih. Lah, ada yang nanyain. Bagaimana cara yang efektif untuk menyamaratakan teknologi di pedalaman atau desa, misalnya untuk kepentingan pendidikan, bagaimana agar sama rata? Wah, ini keresahan banyak orang juga nih. Pengennya rata mengenai pendidikan kan. Oke. Aku pernah menanyakan ini kepada Mas Menteri yang mana dulu adalah bosku sebelum beliau menjadi menteri gitu ya. Ya, ya. Dan aku bertanya hal yang sama persis gitu kan, kayak Ya. Mas Nadim, maaf, Mas Nadim, bagaimana kita menyamakan informasi anak-anak Jakarta dengan anak-anak di Papua gitu. Dan seperti biasa aku selalu mendapatkan jawaban-jawaban yang lumayan kayak lumayan surprising lah gitu ya dari beliau gitu. Beliau bilang gini kayak mungkin kita belum bisa nyampe ke sana lah gitu ya, dan sekarang juga aku ngelihat juga informasi itu gapnya ternyata jauh banget gitu ya. Nggak usah kita ngomongin education nih ya Mbak Nirina, kita ngomongin tren sepeda fiksi deh, sepeda fiksi ya. Ingat kan zaman-zaman lagi tren kan, kayak kita di Jakarta nih udah duluan kan trennya, terus nyampe ke Bandung aja tuh ada lagging time-nya kan, ya kan, kayak setahun gitu kan ya. Ternyata nyampe ke Lampung tuh baru beberapa tahun setelahnya. Itu kita ngomongin lifestyle gitu ya. Nggak ngomongin yang susah-susah kayak nyampein ke education gitu. Dan beliau bilang bahwa kayak goal gua adalah bagaimana semua orang itu yang penting adalah bisa berkembang gitu. Mau dia di Jakarta atau di mana, yang penting kita berprogres gitu. Dan ini juga yang value yang kita pegang banget di Binar sebenarnya gitu ya. Karena again student kita latar belakangnya jauh banget bedanya gitu ya. Dan kita banyak banget nge-research tentang metodologi bagaimana caranya pembelajaran kita ini bisa menyamaratakan mereka gitu ya. Tapi pada akhirnya kita tahu bahwa setiap student kita itu
punya garis start yang berbeda-beda gitu. Ada yang mungkin udah sedikit ngerti tentang teknologi, ada bahkan yang aku ngeliat di dalam kelas itu dia baru pertama kali megang laptop gitu, dan even dia ngetik aja itu bukan kayak ngetik anak-anak kota yang udah pakai 4 jari, 8 jari gitu. Dia masih ngetik pakai 1 jari gitu kan. Nah, jadi akhirnya yang kita percayai adalah gini, buat di Binar gitu ya, yang kita percaya itu kayak orang yang hebat itu bukan orang yang misalnya titik mulainya dari 80 udah ke 90 pas dia lulus ke 90. Tapi buat kita orang yang lebih hebat itu adalah orang yang dari titik 0, at least dia nyampe ke 20 aja atau ke 30, itu udah lebih hebat daripada yang dari 80 ke 90 gitu. Jadi intinya adalah proses dan progres itu jauh lebih penting dibandingkan kita mikirin gimana caranya menyamaratakan semuanya gitu ya. Karena dengan kita berpikir bahwa yang penting semua orang harus berkembang, itu aja dulu yang kita pikirin deh gitu. Nah, nanti baru balik lagi, hopefully dengan teknologi semakin cepat kita bisa nyampe ke menyampaikan informasi-informasi. Tapi ini based on my experience lagi gitu ya. Bahkan kayak Binar gitu ya, kita mau expand ke sebuah daerah, kita nggak bisa cuman pakai digital marketing gitu, tapi kita harus ada presence-nya di daerah tersebut gitu. Jadi memang yang namanya teknologi membantu, tapi terkadang hal-hal yang konvensional itu juga masih harus kita lakukan gitu, karena again yang namanya human touch itu nggak bisa digantikan dengan teknologi. Ini mungkin aku juga ngomongin di YouTube sama Pak Gita ya, Pak Gita Wirjawan gitu ya, teman-teman bisa nonton juga. Aku ngomongin bagaimana teknologi harus sejalan dengan hati nurani manusia, di mana manusia itu human touch itu masih dibutuhkan gitu. Mungkin itu aja dari aku. Hati nurani yang bisa digerakkan salah satunya adalah kalau kamu teman-teman yang sedang ikut webinar ini tiba-tiba tahu ada seseorang di daerah tempat kamu itu yang sebenarnya punya rasa keingintahuan tinggi atau mungkin juga ketertarikan yang tinggi. Jadi kita sudah saatnya adalah membudayakan kalau kita mau berkembang, kita berkembang bersama. Jangan kalau orang udah ada yang pintar, tapi terus gimana caranya kita jadi bersaing sama orang itu. Karena kembali lagi, ini bukan masalah kita, tapi kan kita menyelesaikan bersama-sama. Karena beribu-ribu otak itu jauh lebih baik daripada hanya satu otak. Ya kan? Gitu. Tapi kembali lagi, masih ada pertanyaan lagi. Ini Mas Hendra, tenang Mas, ada yang nanyain Mas. Ini dari Ruth. Kak Hendra, bagaimana kakak mengedukasi ke pembisnis lobster daerah terpencil agar bisa melek teknologi dan mengcombine teknologi dengan budidaya lobster agar bisnisnya dikenal lebih luas? Silahkan Mas Hendra. Ya, jadi pertama tuh kita pendekatan dulu ya Kak ke teman-teman pembudidaya tradisional. Nah, kita pendekatan bahwasanya ada teknologi baru yang bisa dipakai. Kita jelasin teknologinya. Nah, setelah itu barulah kita apa sih masalah yang bisa kita bantu. Nah, disitulah terjadi simbiosis mutualisme antara kita dan teman-teman pembudidaya tradisional. Nah, dari situlah hubungan baik itu mengakibatkan mereka sangat open buat teknologi apapun yang akan kita bawa ke lokasi mereka yang budidaya tradisional. Begitu kita. Oke, kalau gitu thank you banget Mas. Emang semuanya kalau misalnya dijalankan dengan hati, memang rasa beratnya tuh terkurangi kali ya Mas. Karena tahu pasti Mas Hendra juga kan berjuang ya dengan segala awalnya kesusah payahannya, semualah yang ada di sini juga ya. Apalagi dengan teknologi kita sesuatu yang buat kita juga tidak dibiasakan dari kecil, tapi sebenarnya kita kalau belajar terus ini akan membawa kita ke arah yang lebih baik ya. Tapi intinya Pak Ono, Pak Ala, Mas Hendra, thank you so much for being here. Pak Ono, saya tunggu semoga Anda menjadi juri lebih mengulik lagi Pak. Kita cari yang unik-unik lagi Pak. Ya Pak ya. Kita pakai AI, pakai machine learning sekarang di Satu Indonesia Award ini loh. Wow, serius? Serius?
Barangkali ini penjurian yang pakai mesin learning pertama di dunia barangkali. Ya mungkin nggak pertama ya, tapi ya keren. Wah, keren banget memang deh ini kombinasinya. Mungkin bisa dipelajari juga MC yang kemarin ini udah dipakai-pakai, mungkin dari ini MC yang sekarang mungkin lebih rame kali. Mungkin bisa dibilang. Thank you so much, Pak Ono, Mas Hendra, dan juga Mbak Ala. Thank you so much for not being being selfless, tidak hanya memikirkan diri sendiri tapi juga memikirkan kebaikan untuk semuanya ya. Thank you so much. Dan Nirina, sekarangnya waktunya untuk mengumumkan siapa yang akan mendapatkan hadiah masing-masing saldo Astra Pay sebesar Rp500.000 dan pemenangnya adalah, coba lihat siapa nih, Abah Wahyu Entertainment. Yay, congratulations. Dan juga Ruth Pamindo. Selamat ya. Silakan mengkonfirmasi ke Instagramnya @youngontop. Oke, sekali lagi @youngontop. Nah, kita sebelum melanjut ke sesi berikutnya, mungkin kita juga udah pamit nih, mudah-mudahan maksudnya dengan para narasumber, semoga banyak banget yang bisa diserap dari informasi-informasi yang telah diberikan. Kegundah-gulanaan seseorang bisa menjadi ternyata, yuk kita cari gimana caranya untuk memberikan solusi instead of being menjadi orang-orang yang hanya bisa mengeluh dan akhirnya ujung-ujungnya stroke aja karena masalahnya nggak selesai tapi ngedumel terus, ya kan? Jadilah anak muda yang memberi solusi. Nah, sebelum kita juga menyudahi acara ini, kayaknya sekarang enak deh. Ini ada quiz nih, ada games nih. Satu hadiah untuk peserta yang beruntung. Jadi